once again. Salam, perkenalkan nama saya Marlito Ola, kelas Farmasi B semester 4 dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fitokimia. Yang pertama, pengertian fitokimia. Fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan mekanisme serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia juga dapat diartikan dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk senyawa dan buah-buahan. Yang berikut sejarah singkat dari fitokimia. Fitokimia berasal dari kata fitosemikal. Fito berarti tumbuhan atau tanaman dan semikal sama dengan zat kimia, berarti zat kimia yang terdapat pada tanaman. Senyawa fitokimia tidak termasuk ke dalam zat gizi karena bukan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral maupun air. Pada 1645 sampai 1715, Nicolas Lemery melakukan proses ekstraksi dengan pelarut alkohol. Kemudian pertengahan abad ke-18 dipisahkan senyawa organik dan makhluk hidup. Yang berikut apa itu bahan alam dan pengelompokan bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam tanpa diperlukan proses sintera. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis ke dalam penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama jamu. Jamu adalah jenis herbal yang belum melalui proses uji kelayakannya, hanya berdasarkan pengalaman masyarakat. Syaratnya yaitu yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yang kedua dalam khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan yang terakhir memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang berikut obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah diuji khasiat dan toksisitasnya, namun belum diuji cobaan penggunaannya, yaitu penggunaannya pada pasien. Syaratnya adalah aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua dalam khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, dan yang terakhir telah dibuktikan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang berikut adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah melalui 3 uji penetrasi, yaitu yang pertama uji praklinik dan toksisitasnya. Yang berikut uji teknologi farmasi untuk menemukan identitas atau bahan berkhasiat secara hingga dapat dibuat produk yang terstandarisasi. Yang terakhir adalah uji klinis. Yang berikut apa itu ekstraksi dan jelaskan berdasarkan klasifikasi ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Berdasarkan bentuk campuran ekstraksi dapat dibedakan ekstraksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi padat cair. Jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk padat, proses ini paling banyak ditemui di dalam usaha untuk mengisolasi suatu bahan alam. Yang berikut ekstraksi cair-cair. Jika di substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk cair. Yang berikut perbedaan dari masing-masing metode ekstraksi, yaitu yang pertama maserasi. Maserasi adalah proses ekstraksi simplistia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan dengan meredam simplistia
dalam pelarut yang sesuai dalam waktu yang tertutup. Yang berikut perkolasi. Perkolasi adalah proses mengekstraksi senyawa terlarut dari jaringan seluler simplicia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Yang berikut sokletasi. Sokletasi adalah metode ekstraksi dengan prinsip pemanasan dan perendaman sampel. Penyaringan atau ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang digunakan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Yang berikut reflux. Reflux adalah ekstraksi berkesinambungan dengan cara penguapan cairan penyari. Uap dan cairan penyari akan kembali menyari saat aktif dalam simplicia. Yang berikut infusa. Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penangas air. Suhu terukur 96 sampai 98 derajat Celcius selama waktu tertentu, yaitu 15 sampai 20 menit. Yang berikut perbedaan ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair berkesinambungan. Perbedaannya adalah ekstraksi cair-cair jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk cair, dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Dalam ekstraksi ini, pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Dan yang terakhir dari saya adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghindari diri dari bahayanya virus corona. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, hindari sentuh wajah. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi. Dan yang keempat, memakai masker. Yang kelima, jaga jarak dengan sesama. Dan yang terakhir adalah tinggal di rumah. Sekian dari saya, terima kasih.